Oke teman-teman, kita lanjut lagi di part selanjutnya. Jadi kita akan membuat fungsi ini ngedrop ke dalam, yang ngedrop ke dalam objeknya ini bisa di drop apa enggak gitu. Terus nanti besarnya ini menyesuaikan dengan besarnya yang ini ya teman-teman. Oke, kita tambahkan lagi di sini. Kita tambahkan fungsi di sini di anunya ya, kita ditaruh di bar bawah ya, taruh di bar bawah. Tambahkan yang namanya rigid body 2D. Sedangkan di sini gak usah pakai yang namanya ini, kita nolkan semua ya teman-teman. Oke, kita nolkan semua. Fungsinya buat apa bang? Jadi kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi box collider 2D. Kita bikin namanya is trigger teman-teman. Nah, jadi untuk menghubungkan antara dengan trigger 1 dengan trigger 2, atau misalnya collision 1 dengan collision 2, salah satu objek harus ada yang memiliki namanya rigid body. Jadi rigid body ini kayak tubuh gitu ya, kayak tubuh. Misalnya kayak apa ya? Intinya ada tubuh sama rangka gitu loh. Kalau misalnya ada tubuh doang, rangka sama rangka doang, itu kayak nggak bisa nabrak gitu. Intinya kayak gitu sih. Intinya salah satu objek harus ada rigid body gitu teman-teman. Simpel itu kayak gitu. Oke, langsung aja kita coba. Kita bikin namanya di sini adalah, kita ganti aja ya. Kita di sini ganti dengan namanya, kita tambahkan tag baru. Di sini adalah drop ya, drop. Jadi fungsinya buat apa? Jadi buat deteksi teman-teman. Jadi kita drop gini ya. Oke. Nah, kita bikinkan lagi di sini kondisi namanya ball, public ball ya, public boilan. Jadi public boilan is di atas ya, apa ya, is di atas objek gitu ya, di atas objek aja, di atas objek gitu ya. Nah, kita tambahkan di sini on trigger enter ya, on trigger stay ya, salah. Kita bikin namanya on trigger stay 2D ya, 2D, jangan lupa 2D. Kita diganti dengan trik, biasanya aku trik sih biasanya. Nah, kita bandingkan if trig game object compare tag. Tagnya tadi apa? Oh, belum kita apa ya tadi ya, tagnya apa ya, lupa. Drop ya, jangan lupa diganti yang di bar bawahnya drop. Kita tambahkan drop. Nah, ini kita bikin drop. Terus kita ubah yang tadi ini is di atas objek ya teman-teman, jangan lupa is di atas objeknya kita tambahkan jadi true, is di atas objek sama dengan true. Oke, nah jangan lupa tambahkan on trigger exit 2D. Nah, ini ganti trik. Nah, ini nanti aku jelaskan habis ini. Ini kita bikin jadi dia jadi false. Nah, artinya apa bang? Jadi on trigger stay ini artinya pada saat objek ini di atas dengan objek tadi dan dia di situ terus, maka fungsinya aktif. Kalau misalnya dia dilepas atau di luar, maka dia jadi false gitu teman-teman. Nah, ini kayaknya ada yang salah, ini karena kurang tutupnya ya, ini kurang tutupnya. Jadi gini. Jadi ini ada on trigger stay artinya pada di atas overlapping. Kalau ini yang keluar gitu ya, kalau yang bawah triggernya yang keluar. Jadi pas di atas itu ininya hidup, ini enggak gitu. Oke. Kita cek lagi di BTN ini, kita coba tarik. Ini nggak kelihatan ya, mungkin kita perbesar, kayaknya nggak bisa diperbesar lagi ya. Bentar ya. Oh, ini bisa diperbesar tapi gambarnya buram cuy. Ini kita tarik ke sini. Nah, ini ya, katanya is di atas objeknya hidup. Teman-teman bisa lihat di ujung kiri itu. Oke, is di atas objeknya hidup ya. Oke. Sip, aman. Setelah itu kita bikin fungsinya ya. Kita bikin fungsinya pas di on mouse down atau on mouse up ya, on mouse up ya. Oke. Jika nih kita bikin aja, kita komen dulu yang tadi, kita nggak bikin dia balik. Nah, kita bikin dia, nah bikin if jika di dalam objek is di atas objek, maka ya nah ini maka ada yang salah ternyata teman-teman. Nggak ada salah sih, cuma ada yang kurang kita tambahin. Nah, ini artinya gini, kalau misalnya nggak di atas objek, dia bikin dia kembali. Tapi kalau misalnya nggak di atas objek, dia tetap di posisi semula saat itu teman-teman. Jadi ini kayak gini ya kondisinya gitu ya. Nah, ini kondisinya jika di atas objek, maka dia diem aja kalau misalnya dilepas. Tapi kalau misalnya dilepas di luar posisi, maka dia balik ke posisi awal. Oke, kita coba play. Ini set. Nah ya, gini aman ya, berarti sudah terbaca nih teman-teman. Oke, sudah terbaca. Nah, ini kalau misalnya kita luar dia gini, balik dia posisi semula. Oke. Sekarang kita tambahkan lagi posisinya kita untuk bikin objeknya itu ya. Jadi biar kita masuk ke dalam objeknya gitu. Jadi kita bikin transform, kita bikin ini shape obj ya. Obj. Oke.
Shape OBJ. Nah, kita tambahkan di on trigger stay. Jadi kita tambahkan ya, shape OBJ sama dengan trick game object titik transform. Oke, aman. Terus kita tambahkan di sini, kita bikin si objeknya ini masuk ke dalam shape objeknya ya teman-teman. Kita bikin masuk ke dalam objeknya, berarti kita transform set parent shape object titik ini kayaknya betul sih. Oke. Terus kita bikin posisinya jadi lokal posisinya, kita bikin jadi vektor 30. Jadi posisinya biar langsung tengah. Dan kita bikin transform scale sama dengan shape object titik local scale ya. Jadi nanti langsung dia besar gitu teman-teman. Jadi intinya ini kita bikin dia masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam objeknya sini nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan biar aku jelaskan lagi. Ada kenapa kok ada parent? Jadi ini parent, ini orang tua, ini anaknya gitu. Berarti kalau bahasa Inggrisnya ini parent, ini child gitu. Jadi nanti kenapa ini kok diginiin? Jadi artinya kita masukin ini ke dalam orang tuanya. Jadi maksudnya jadi ini jadi orang tua, jadi nanti ini jadi anak. Nah, jadi gitu. Intinya gitu ya. Jadi nanti kayak gini teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bikin kayak gini kan jadi nanti gini nah. Jadi dia posisinya nggak pas gitu teman-teman. Intinya dia nanti ini harusnya jadi pas posisinya. Bentuknya harusnya itu pas gitu loh intinya, size kayak apa sih jelasinnya. Oke, jadi ini sudah kita coba ya, semoga nggak bug ya. Kita coba sini. Set. Nah, ini kegedean guys, gedean satu-satu ya. Salah. Tar. Biar pas kayak mana ya? Biar pas kayaknya kita coba hitung manual ya. Kita hitung manual gini ya. 065 kan nih. Ntar ya Pak ya, kita hitung dulu manual. Oke, 0,75 kayaknya. 0,75. Oh ya, 0,75. Oke, kayak gini jadinya. Nah, nanti kita bikin aja biar yang ini tuh nggak kelihatan, kita langsung matikan yang ini. Terus nanti yang ini jadi tinggal yang ini teman-teman. Jadi yang ini nanti hilang, gambar yang ini hilang, kayak gini hilang gini. Jadi nanti tinggal gambar yang atas gitu. Oke. Nah, jadi tadi kita udah dapat scale-nya. Kita bikin scale-nya adalah neo vektor 2. Nah, jadi 0,75f. Kita bikin ini 0,75f juga. Oke, aman. Ini opsional ya teman-teman, jadi sesuaikan aja dengan ukurannya teman-teman nanti. Aduh. Oke, setelah itu tadi apa ya? Kita hilangkan gambarnya. Kita bikin save object titik get component sprite renderer ya teman-teman. Jadi kita ngakses rendernya, kita bikin enable-nya jadi false. Jadi bakalan hilang gitu ya teman-teman. Jadi di sini yang ini bakalan hilang. Oke, kita coba apply. Ini kelihatan ya, ini bar bawahnya kelihatan. Kita coba tarik ini ke sini. Set. Nah, ini hilangnya, nggak kelihatan. Kalau misalnya kita tarik lagi, nggak bisa ditarik teman-teman, karena udah di dalam ya. Di dalam, jadi nggak bisa tarik lagi. Oke, ini bar bawahnya ya. Bar bawah. Ini tarik dulu, biar kelihatan bedanya. Nah, ini. Jadi tadi itu gini ya. Oke, berarti aman ya, sudah fungsinya. Sekarang tinggal kita, ntar aku coba dulu. Set. Oke, ini sudah nggak bisa tarik-tarik lagi ya. Berarti sudah aman cuy. Sudah aman, dia nggak bisa terganti lagi. Oke, sekarang tinggal pakai fungsi untuk pembedanya teman-teman. Jadi kita anggap aja ini dua objek ya. Dua objek gini deh. Objek gini. Kita bikin yang ini satunya gambarnya gambar apa ya, Hina. Yang ini juga gambar lain ya. Oke. Kita bikin dulu di sini. Ini kita bikin di sini. Tambahin dulu ya. Kita tambahin dulu. Ini adalah ID drop ya. ID drop. Tempat drop ya. Tempat drop. Kita tambahkan yang namanya di sini ID teman-teman. Kita tambahkan di sini ID.
public int id. Jadi fungsinya buat apa bang? Jadi buat perbandingan. Jadi perbandingan yang kita drop ini. Nah di sini juga kita tambahkan dengan namanya id teman-teman. Public int id gitu ya. Jadi biar sama gitu. Oke. Nah jadi kita tambahkan lagi fungsinya teman-teman di sini. Jika di sini lagi tambahkan di on mouse up-nya if save object. Nah kita gini aja deh. int id ya, id tempat drop ya, id tempat drop. Nah ini tambahkan save object get component tempat drop titik apa namanya ini, petik ini terus ganti id. Nah ini teman, jadi kita ngambil tempat id yang di drop dulu teman-teman. Nah kita ambil jika ID kita sama dengan ID tempat drop, maka fungsi tadi ini berjalan gitu teman-teman. Jadi fungsi ini berjalan yang ini. Sedangkan kalau misalnya nggak sama, dia balik ke posisi semula juga gitu. Kita bikin ini balik ke posisi semula. Oke. Jadi karena kita di sini contoh ya, kita contoh yang ini 0, kita tambah lagi sini tempat drop ya, tempat drop yang ini 1 ya, anggap aja 1. Yang ini kita bikin dia 1 gitu. Ntar ini kita biar enak kita tambahkan aja teks ya, tambahkan teks sembarang dulu ya. Salah lah yang teks yang ini pak. Kita tambahkan teks ya teman-teman. Tambahkan teks, tambahkan ini. Kita bikin canvas. Ini agak susah ya, agak ribet memang kalau di sini. Kita tambahkan di sini fill dengan word space. Ganti dengan ini ukurannya 0,0000 semua. Ini skalanya jadi 0,001. Nanti aku jelaskannya kenapa harus gitu bang. Nah ini kita aktifkan gizmos terus teman-teman. Jadi kita tambahkan sini, kita klik lagi, kita tambahkan teks. Nah ini nggak kelihatan, kita ke bawah. Ini kita kasih nama kucing. Di mana objeknya? Nggak kelihatan ya, kekecilan gitu ya. Nah karena teman-teman kekecilan, jadi ini kita gedekan 0,05. Oke, kalau misalnya masih nggak kelihatan, berarti kanvasnya ini kurang tinggi. Nah ya kurang tinggi, jadi kita tinggikan dari atas sini sedikit ya. Ini orderannya 2, berarti kita bikin di sini namanya 3 gitu teman-teman ya, 3. Oke, ini kita taruh tengah dulu, ini juga kita taruh tengah, udah kita gedekan dikit. Nah oke, kita taruh tengah. Kita bikin di sini, kita pakai base speed aja, kita gedekan. Oke, kalau misalnya rasa kurang pas, teman-teman naik ke atas. Nah di sini karena aku udah punya punya fontnya teman-teman, tinggal tarik aja, ini langsung tarik ke sini, set. Nah gitu jadi ya. Jadi karena di sini kurang puas ukuran size-nya, kita gedekan aja deh. Jadi 100 gitu misalnya 100. Nah di sini aku pengen edit dulu, kayaknya nggak perlu edit ya. Sementara dulu kita edit aja lah. Kita kasih namanya outline teman-teman, outline. Jadi warnanya warna putih, ini bakal warna putih. Outline-nya warna hitam. Aku ini hitamkan gini. Oke. Jadi aman ya gini. Di sini memang nggak kelihatan teman-teman. Tapi kalau misalnya kita gedekan, nah ini kelihatan nih. Nah nih. Tapi kenapa nggak full screen ya? Ya aku nggak tahu, ini mungkin gara-gara Unity-nya ya. Harusnya mungkin aman gitu ya. Oke, di sini udah kucing ya, anggap aja kucing. Ini kucing. Kita matikan raycast ya teman-teman. Raycast targetnya matikan. Ini kayaknya juga oke, ini aman sudah semua ya, aman sudah ini. Intinya ini nanti disimpan BTN-nya. Ini isinya kita ganti dengan nama apa ya? Unta ya, unta dulu. Yang ini kita duplikat aja lagi. Ctrl D ya teman-teman untuk duplikatnya. Ini kita tarik, kita pindah kanan sini. Oke, ini taruh sini. Nah, ini BTN ini kita ganti namanya Hyena ya, Hyena. Ya Hyena kan, ini kan Hyena ya. Oke. Jadi Hyena tadi ID-nya 1, yang ini ID-nya 0 ya. Kita edit. Oke. Coba play ya. Kita coba play, kita maximize. Ini nggak kelihatan. Ini harusnya nggak buram ya teman-teman. Jadi ini karena mungkin scalingnya tadi error. Jadi ini jadi gini. Nah ini kalau misalnya aku tarik ini ke sini, dia nggak bakalan mau ya, dia bakalan balik. Tapi kalau misalnya kita tarik Hyena, dia bakalan mau ya, sesuai dengan yang kita edit tadi. Ini juga set. Oke, jadi kita udah aman nih. Jadi nanti tinggal langsung tambah level dan lain sebagainya. Berarti fungsi drag and dropnya udah berhasil teman-teman. Jadi sementara kayak gitu,
tadi scriptnya kayak gini ya teman-teman. Jadi yang kita pelajari di sini adalah di sini. Oke. Oh ya, ini juga ini ada masalah juga teman-teman. Jadi ada masalah kalau misalnya kalau nggak sama posisinya. Oh, aman. Kita coba lagi ya, kita coba tarik. Kalau misalnya kita tarik unta ke unta, terus kita tarik ke sini. Lah. Kok dia terbang, guys? Dia terbang, oke. Dia dengan sesama dia nabrak malahan gitu, teman-teman. Jadi kita harus kita akalin ya, Jadi pas di objek tracknya itu sudah berhasil, jadi kita tambahkan fungsi shape object get component, kita bikin rigid body 2D nya, kita bikin enable disable apa sih namanya, ntar ya, simulated nggak salah, simulated. Nah ini kita bikin false juga, terus kita bikin juga untuk shape object get component, box collider 2D nya kita matikan, enable, kita bikin false. Sama juga berlaku untuk yang kita drag juga ya. Berarti kita bikin aja langsung aja nih, kita bikin game object aja langsung. Game object artinya yang ini adalah shape objeknya, yang ini untuk fungsi untuk shape objeknya. Kalau yang ini untuk dia sendiri, jadi ya nggak bakal bisa akses lagi tuh teman-teman. Oke, kita coba drag. Ini unta kita tarik, nah, oke aman ya. Tapi ini di sini dia tuh kayak posisinya dia itu apa namanya, ini apa sih namanya tuh ya, masih di bawah gitu ya, masih di bawah kan. Nah jadi biar ini nanti fungsinya di atas, nanti itu bisa diakalin lagi teman-teman di part selanjutnya aja kali ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja lagi di part selanjutnya ya, biar enak kita kalau misalnya ada error-error, jadi kita baikinnya nanti mudah gitu.